pergi sebentar. Ini kepada dua penanya saya hadiahkan buku saya. Ini bukunya, Masa Depan Dunia. Nanti dikirim alamat ke saya. Kedua penanya tadi, ada buku saya yang terbaru, Masa Depan Dunia, Manusia dalam Peradaban Planetari. Jadi nanti akan saya kirim dari Banda Aceh. Nanti minta nomor WA saya ke panitia, kasih alamat, nanti akan saya kirim dari Banda Aceh. Untuk khusus dua penanya kepada saya. Ini satu lagi ya, sudah saya siapkan. Ini surprise buat teman-teman dari Purwokerto ya, ngapak-ngapak ya. Gitu ya Mas, boleh ya? Ya, ini hadiah dari Banda Aceh. Ini bukunya, buku baru tentang bagaimana tadi yang saya ceritakan, peradaban planetari. Oke, nanti sebagiannya itu ada dalam jawabannya dalam buku saya sebenarnya. Bagaimana kita membangun cara berpikir. Karena hari ini cara berpikir kita itu adalah data yang masuk kepada kita itu tidak bisa kita tidak bisa kita saring. Karena data tsunami dalam buku saya sebutkan dengan the tidal wave of data. Gelombang besar dari data yang masuk ke kepala kita itu tidak bisa kita halangi. Kemudian data tersebut kemudian mempengaruhi kepada rekayasa kesadaran kita. Jadi consciousness kita itu adalah sangat besar pengaruhnya dari kekuatan data. What we can do, apa yang bisa kita lakukan? Yang perlu dilakukan adalah keep critical thinking. Kemudian ini satu. Jadi kita terus berpikir kritis. Kemudian tidak kalau pesan saya buat adik-adik, ketika Anda merespon hal-hal yang ada di sekitar Anda, jangan dulu disampaikan ke media sosial. Jadi kegalauan Anda, kegelisahan Anda, jangan dulu diposting di Facebook, jangan dulu diposting di apapun media, tapi keep it in your mind, kemudian Anda pertanyakan, kenapa saya berpikir demikian? Jadi ketika tadi ada fenomena di Jakarta, tanya pada diri Anda dengan asupan buku, Anda terus membaca buku, terutama buku-buku yang membuka minda Anda, pikiran Anda itu. Kemudian Anda, kalau saya sarankan, belajar juga tentang ilmu kosmologi. Ilmu kosmologi adalah ilmu yang memberikan Anda, nanti mungkin Mas Gus ini akan bisa menjelaskan, ketika pengetahuan Anda itu sudah sampai pada satu level, maka Anda akan dapat sebuah knowledge, pengetahuan apa yang disebut dengan unmediated knowledge. Pengetahuan yang tidak ada medianya, direct knowledge. Karena apa? Karena Anda punya kemampuan untuk mendialogkan sesuatu yang Anda cerap dari luar itu dalam pikiran Anda. Dan ini proses, makanya saya bilang sama mahasiswa saya, seberapapun kritis Anda tetap akrab dengan buku. Dan saya sangat bahagia. Tadi Pak Moderator adalah makanannya adalah buku. Jadi usahakan Anda akrab dengan buku, dengan bacaan. Jangan mengakrabkan diri dengan sesuatu yang uncertainties. Uncertainty, sesuatu yang tidak pasti. Karena apa? Dalam ilmu futurology, dalam ilmu masa depan, dalam ilmu future studies, itu uncertainties, itu ketidakmenentuan, itu yang selalu membuat kita gelisah. Dan otak Anda atau pikiran Anda harus tetap dibuka, critical thinking, kemudian tetap kalau dalam ilmu future studies itu adalah humble. Jadi ketika Anda mengetahui sesuatu, itu tetap Anda humble, dan ketika Anda humble, maka otak Anda akan memberikan stimulus untuk mencari atau membuka berbagai hal yang bersifat baru yang itu akan masuk dalam diri Anda. Poin pentingnya adalah ketika Anda ada di era planetari ini, keep critical thinking, kemudian keep humble. Jadi jangan terlalu mudah. Sekarang saya kasih contoh yang sederhana, Pak Moderator. Dulu kami, era saya, untuk bercanda cinta itu tidak sembarangan. Kayak tadi kan, aku mau pergi kemana? Ke hatimu. Jadi sekarang kan itu hal-hal yang sudah dianggap sesuatu yang bisa, dulu kan orang zaman kita itu kan melakukan hubungan itu kan tidak seperti hari ini terbuka ya. Tapi saya tidak mengatakan itu salah dan benar. Apa yang ingin saya sampaikan adalah ketika Anda hari ini
hal-hal yang sakral itu Anda buat menjadi renyah, maka hari ini adalah Anda akan menjadi emoji man atau emoji woman. Maksudnya apa? Anda hari ini banyak sekali, atau kita maksud saya, berkomunikasi dengan pseudo. Pseudo itu penuh kepura-puraan. Misalnya begini, ketika saya suka, meskipun saya tidak suka, saya akan buat senyum-senyum saya di WA saya senyum. Ketika saya tidak suka, meskipun saya suka, saya akan kasih logo emoji yang cinta dibelah dua. Kemudian jadi sekarang itu kita akan banyak menggunakan bahasa-bahasa seperti ini, dan bahasa ini pun kemudian membuat kita tidak bisa lagi direct secara langsung. Dan uniknya hari ini, contohnya begini Mas Moderator, saya contoh lain lagi gini. Sekarang kalau ada orang meninggal di dalam grup WA, itu kita kan harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu, jadi ada paradenya, parade mengucapkan Al-Fatihah, duka. Dan orang yang membaca, yang meninggal itu atau yang memiliki musibah itu akan cek siapa saja yang tidak mengucapkan atau yang mengucapkan. Nanti ketika keluarga saya yang kena, maka dia tidak akan mengucapkan. Apa poin pentingnya adalah kita hari ini cenderung dalam posisi pseudo. Pseudo itu kepura-puraan. Ketika kepura-puraan itu menjadi culture, artificial bahasanya, kepura-puraan itu atau bahasa-bahasa itu menjadi sebuah culture, Anda tidak lagi dapat sesuatu yang substansi. Jadi sesuatu yang substansi itu menjadi hilang, sesuatu yang itu muncul dari soul Anda, jiwa Anda, sudah dianggap sebagai sesuatu yang alat bercandaan, maka hilang kesakralan, hilang sesuatu yang itu membuat kita terikat. Karena apa? Karena semua diarahkan kepada komunikasi yang bersifat pseudo. Pseudo itu dalam bahasa Inggrisnya pura-pura. Itu apa yang ingin saya sampaikan kepada Mas yang pertama. Nah, yang kedua adalah tadi pertanyaannya tentang simbolik tadi ya. Betul ya? Nah, simbol itu sekarang berubah. Kalau kita baca beberapa literatur terbaru, itu banyak tulisan tuh Francis Fukuyama misalnya nulis tentang perubahan-perubahan dalam masyarakat dalam bidang politik. Itu memang sesuatu yang bersifat simbol hari ini menjadi berubah, dan di era planetari simbol itu menjadi sesuatu yang penting. Itu harus dicatat bahwasanya sesuatu yang penting itu maksudnya apa? Anda bisa marah antar sebuah komunitas atau sebuah suku ketika ada persoalan-persoalan simbolik yang itu merasa dilecehkan. Nah, ini masalah besar kita dalam hubungan sosial kita hari ini. Jadi komunikasi simbolik ini harus betul-betul kita perkuat dan kita dalami, dan kita jadikan dia menjadi sesuatu yang dipelajari. Jadi kalau saya memang jarang ikut-ikutan, karena setiap ada sesuatu yang baru akan saya cerna, saya pertanyakan, bukan saya pertanyakan dalam seminar, tapi saya pertanyakan di dalam dalam diri saya. Baru setelah itu saya akan cari buku-buku terbaru. Jadi buku-buku terbaru itu akan menjelaskan what the trend, how we interpret the trend. Bagaimana kita memahami tren yang terjadi hari ini. Who lead the trend? Siapa yang memimpin tren ini? Who feel the trend? Siapa yang mengisi tren ini? Begitu kita paham ini semua, maka kita tidak akan ikut-ikutan, tidak akan masuk ke dalam sebuah buih yang ini adalah semuanya adalah artificial. Apalagi sekarang muncul sebuah istilah baru, yaitu artificial intelligence. Nah, ini saya rasa Mas Moderator yang bisa saya sampaikan. Kalau adik-adik mau lanjutkan, itu ada di channel saya, silakan di situ bahan kuliah saya tentang cara berpikir, tentang masyarakat weird society, weird itu dari bahasa Inggris. Ada beberapa konsep yang saya jelaskan di channel saya. Kemudian kepada adik dua tadi itu, nanti tolong WA saya alamat, saya akan kirim dua buku ini ke adik sebagai hadiah dari ujung Sumatera. Buat yang lain nanti saya cari cara dulu alasannya apa. Demikian Pak Moderator, saya mohon maaf harus meninggalkan ini. Terima kasih sekali lagi, salam hangat, salam hormat kepada teman-teman di Purwokerto. Semoga miladnya sukses. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.